akan membacakan susunan Public Lecture Series bulan Desember 2020 sebagai satu pembukaan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, penyampaian materi oleh Kak Hendra Agusta. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia airku, tanahku kita berdiri dari Banduri. Indonesia bangsaku, bangsa yang menarik. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Iklan negeri bangsa semua bangga adanya untuk Indonesia. Acara selanjutnya menyampaikan materi mengenai suku Jawa dari Hendra, acara yang akan dipandu oleh moderator. Dari besar sendiri. Sudah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, dan rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan pagi hari ini, ya seperti yang dikenalkan oleh Anda Putri Saraswati Devi, hari ini akan menjadi moderator dari materi yang akan disampaikan oleh Kang Rendra. Jadi hari ini kita kedatangan salah satu filolog yang sangat terkenal, yang videonya di YouTube itu sudah ditonton oleh jutaan orang, begitu ya. Ya, Kang Rendra Agusta ini seorang filolog yang meneliti tentang teks Jawa, ya, Jawa kuno ya, Kang Rendra ya, dan juga adalah pendiri dari Serada Institut Surakarta. Beliau lulus dari S1 Sastra di UNS, Universitas 11 Maret, dan juga lulus dari S2 tentang kultur ya di Universitas 11 Maret juga begitu. Nah, tanpa
membuang waktu lebih lama lagi, saya akan langsung serahkan waktunya kepada Kang Rendra untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Sekitar 40 menit. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, Sugeng Enjing, mungkin dan sampai Nikahan. Ada yang nggak bisa bahasa Jawa? Banyak ya. Eh, Baiklah saya pakai bahasa Indonesia saja ya, biar lebih mudah dipahami. Oh, campur betul apa-apa ya. Nama saya Rendra, saya dari Solo, rumah saya di dekat Balapan, sekitar 5 meter dari Balapan, jadi kampung depannya. Silahkan tindak dan sekaligus jadi base campnya teman-teman komunitas Serada. Sebenarnya ini bukan bukan Serada yang Pancasrada ya. Jadi saya dulu waktu mendirikan Serada itu kepikiran karena istilah ini begitu lekat di masyarakat Jawa karena di tradisi Muslim pun juga mengenal nyadran, nadran dan seterusnya. Itu menjadi satu pertemuan yang penting di dalam kebudayaan Jawa. Yang kedua, jelas saya akan bercerita soal periode abad ke-16 sampai 17. Sebenarnya nanti akan nyinggung ke abad 15 sedikit, di mana periode ini jarang dibahas. Barangkali oleh teman-teman nanti yang ada di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri di Klaten ini saya menaruh harapan besar kepada teman-teman terkait kelanjutan dari riset-riset yang dikerjakan oleh para filolog itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum perso filolog itu tugasnya membaca naskah kuno. Cuma itu kerjaan saya setiap hari. Jadi ketemu lontar-lontar tua, kebetulan juga sesekali membaca prasasti dan saya mengkhususkan untuk pada masa kalau di tradisi sejarah ini kita kenal dengan masa peralihan di Jawa ya, karena abad ke-15 sampai ke abad 17 itu Jawa sangat apa ya? Kalau dalam studi sejarah itu sangat abu-abu gitu. Datanya sulit, terus data primernya juga terbatas. Jadi kita akan akhirnya menarik ketika kita akan membincangkan ini sebagai satu kebaruan gitu. Nah, eh, di Jawa di abad ke oh, nggak bisa. Di abad ke-15 masa akhir Majapahit itu sebenarnya ada cukup banyak prasasti yang saya anggap penting. Selain ada prasasti, ada inskripsi. Nah, prasasti dia ada teksnya. Kalau inskripsi biasanya dia hanya angka tahun begitu. Paling tidak dari barat itu di sekitar Bogor ada prasasti batu tulis dating tahunnya 1455 Saka. Di Jawa Tengah ada prasasti Damalung atau prasasti di Merbabu di sekitar Kopeng. Kemudian ada prasasti di sekitar Candi Cetro dan Candi Supo di Karanganyar. Di Jawa Timur yang paling menarik ada prasasti Pasru Jambe di Lumajang. Nah, prasasti-prasasti ini jelas sangat dekat dengan tradisi siwaistik dan sebagai penanda akhir. Jadi penanda akhir prasasti yang dikeluarkan oleh masa kerajaan Majapahit dan sampai peralihan ke masa Demak dan seterusnya. Nah, periode ini menarik karena biasanya kalau kita bicara soal Hindu-Buddha, orang lebih tertarik ke abad ke-9, ke-10 gitu ya. Ada Prambanan, ada Borobudur, tapi eh, periode ini jarang disentuh gitu oleh teman-teman peneliti. Nah, kebetulan dari 4 prasasti yang saya eh, sampaikan di depan itu semuanya berada di pegunungan. Jadi Cetho itu ada di ketinggian 1400, Prasasti Damalung itu ada di ketinggian 1500, Prasasti Pasru Jambe juga ada di lereng Gunung Semeru, dan ada prasasti yang lain sebenarnya yang kecil-kecil di semua pegunungan di Jawa abad ke-15. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tindak ke Wilis itu puncaknya juga ada prasasti, kemudian tindak ke daerah Argopuro itu di sekitar puncaknya juga ada prasasti dan semuanya mendekati abad-abad 15. Nah, mengapa gunung menjadi penting? Nah, mungkin kalau teman-teman
di sini sudah sangat familiar dengan pentingnya gunung ya dalam tradisi Siwaistik selain kedudukan para dewa dan tradisi ada banyak hal ya. Misalkan Caturusrama juga ada Wanasrama dan lain-lain. Nah, saya pikir itu menarik dan akhirnya kita tahu di gunung-gunung di Jawa di dalam tradisi filologi kita kenal dengan sastra Mandala. Jadi ketika orang-orang bangsawan ya, bangsawan Majapahit ini sudah pensiun dari kerajaan, mereka biasanya akan ke pegunungan untuk mencatatkan banyak hal begitu. Nah, ini juga menarik karena ketika kerajaannya pindah ke Jawa Timur pada masa Pusindo sampai ke Majapahit, ternyata justru di secara apa ya, secara filologis temuan manuskripnya banyak ditemukan di Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, gunung yang sangat dekat dari tempat ini gitu. Maka saya senang kemarin ketika diundang ke sini saya bisa cerita banyak nih tentang gunung yang teman-teman lihat pagi hari dari Klaten. Di situ ada hal-hal menarik. Ada beberapa istilah, ada patapan, ada pangajaran, ada pangubonan, ada pangabdan dan pasraman. Itu istilah ini bukan saya yang buat, tapi ada di dalam teks-teks abad ke-15 sampai 17 yang tidak kita temukan di Jawa Tengah itu istilah Kadewa Guruan yang kalau di dalam negara Kertagama sering disebut Kadewa Guruan, tapi di Jawa Tengah lebih banyak disebut dengan Pangajaran, tempat para ajar, dan Pangubonan, tempat para kili atau nini atau endang dan eh, rohaniawan perempuan yang lain. Dan tempat pasraman, ya, tempat siswa dan masyarakat yang ada di sekitar Sastra Mandala itu. Kira-kira desanya ini kecil sekali ya, nanti bisa dilacak di situ. Ada desa-desa yang di naskah-naskah biasanya kita mengenal namanya istilah kolofon. Kolofon itu tempat eh, penulisan. Jadi misalkan eh, teks Arjuna Wiwaha ditulis di mana itu biasanya dituliskan di kolofon. Nah, itu ada desa-desa yang sangat khas ya, yang sangat tua di dalam kolofon itu jelas di abad ke-15 sampai ke abad 17 di antara Gunung Merapi, Merbabu, Telomoyo dan yang lainnya. Berada di sekitar lereng Selo atau Selo. Nah, itu juga daerah yang sampai sekarang masih banyak ya temuan-temuan candi dan lain-lain reruntuhan di sana dan di barat Merbabu sekitar Kopeng sampai ke Pakis dan ada gunung-gunung yang lain. Tapi konsentrasi desanya ada di sini. Ini ada 44 desa yang bisa saya identifikasi, ada sekitar 26 yang tidak bisa diidentifikasi. Mungkin sudah berganti nama atau yang lain. Nah, oleh di kalangan sastra Jawa, kita sering mengenalnya dengan skriptorium Rapi Merbabu. Jadi skriptorium itu tempat menulis teks, ya, tempat menulis manuskrip, tempat menulis lontar, tempat menulis apa istilahnya naskah-naskah kuno begitu, yang berlangsung sampai ke abad 18. Jadi kalau abad ke-17 sudah ada kerajaan yang Mataram Islam ya di sini beribu kota di Pleret kemudian pindah ke Kartosuro pindah ke Surakarta saat Keraton Mataram itu beribu kota di Kartosuro mereka masih punya satu abdi dalam yang dikenal dengan abdi dalam Kabudan, abdi dalam yang mempelajari ilmu-ilmu pra-Islam, teks-teks Siwaistik dan Buddhistik yang mereka tinggal di pegunungan ini. Ya, jadi sebenarnya tradisi itu panjang dan selesai sekitar 1400 1740-an itu baru baru berakhir ya tradisi penulisan eh, naskah-naskah Merapi Merbabu ini. Nah, kapan mulai ditemukan? Sebenarnya belum belum lama. Jadi ada sebelum Perang Jawa sebenarnya ada upaya-upaya mencari barang-barang antik ya, Jawa. Dari Jawa. Kemudian naskah-naskah itu benar-benar diteliti baru tahun 1848 setelah Perang Jawa berakhir, setelah Perang Diponegoro berakhir. Nah, kemudian
tahun 1852 naskah-naskah itu kemudian diangkut ke Jakarta dan dibawa ke banyak tempat dan banyak negara yang lain. Akhirnya masyarakat pegunungan Jawa tidak lagi mengenal teks lontar itu, tidak bisa membaca naskah Jawa kuno, tidak bisa membaca aksara Jawa kuno, dan tidak bisa berbahasa Jawa kuno. Itu menjadi titik penting tahun-tahun ini. Kemudian naskahnya sebagian besar ada di Perpustakaan Nasional sebagai terusan dari Batavia Genoskaf sekitar 590 judul dan belum semuanya teralih aksara. Nah, ini yang sebenarnya saya sangat berharap kepada teman-teman di STM Klaten karena hampir mayoritas ya mungkin 85% naskah ini bernafaskan siwaistik dan belum teralih aksara, belum teralih bahasa apalagi. 11 manuskripnya ada di Berlin, satu manuskrip ada di Belanda, 5 manuskrip di Prancis, satu manuskrip di Inggris, satu manuskrip ada di Pakis, di Ngablak, Magelang. Jadi kalau teman-teman yang suka naik gunung, pasti akan melewati desa ini, desa Kedakan, Kemerbabu di sisi barat. Gitu. Nah, oh, kita udah ya tadi ya Pak ya. Lanjut ya. Nah, jadi naskah-naskah ini sangat menarik untuk teman-teman teliti, barangkali menjadi satu hal penting untuk kajian-kajian dalam tradisi Hindu di Indonesia, karena naskah-naskah ini sebagian besar kemudian disalin ya di Bali, kemudian ada juga yang disalin di Lombok dengan dating tahun yang lebih muda ya. Ada ada beberapa riset misalkan soal teks Dharma Sunya atau Arjuna Waha yang ada di Bali atau Sutasoma itu semuanya menyalin dari Merapi dan Merbabu. Nah, itu temuan-temuan yang saya pikir menarik untuk ditindaklanjuti melalui riset-riset Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Ini adalah desa Kedakan 100 tahun yang lalu. Foto ketika Belanda sudah mulai mempotret ya di daerah ini tahun 1910. Masih kelihatan di depan itu adalah Gunung Andong dan ada Gunung Gajah ya di sampingnya. Kemudian ada desa-desa kecil yang eh, rumahnya masih dari Rumbia dan yang lain-lain. Nah, ini adalah desa-desa yang tadi, desa-desa tempat penulisan naskah-naskah kuno itu. Nah, secara spasial, ternyata setelah diteliti 20 tahun kemudian ya, setelah ada katalog, ternyata naskah-naskah itu tidak hanya ditulis di Merapi Merbabu, tetapi juga ditulis di Ungaran, ditulis di Telomoyo, ditulis di Gunung Lawu, ditulis di Gunung Wilis, ditulis di Semeru, atau Gunung Nisade, Nisada Pageh di teks Tangtu Panggelaran. Kemudian ada juga desa-desa yang tidak menyebut gunung dan kemungkinan ya ada kedekatan ya
ada kedekatan teks-teks Merapi Merbabu ini dekat dengan Kabuyutan di Cikuray dan Ciburui di Gunung Cikuray atau Kabuyutan Koleang, di mana abad ke-15 itu cendekiawan dan rohaniawan dari Sunda maupun Jawa itu saling saling apa ya, saling bertukar, gitu, bertukar pengetahuan. Nanti di Sunda kita mengenal ada teks namanya Bujangga Manik yang dia juga 3 tahun mempelajari eh, siwaistik di Merbabu gitu. Ini nama-nama gunungnya dan ada nama-nama lain dari gunung yang disebutkan di kolofon. Misalkan Gunung Merbabu dulu namanya adalah Gunung Damalung atau Gunung Damah Punggut. Dalam bahasa Sanskerta, Dama berarti perumahan dan Lung adalah tempat tersembunyi, berarti itu desa-desa atau rumah-rumah yang tersembunyi. Mandrageni jelas berkaitan dengan Gunung Madara, Madara Agni dan Karungrungan dan gunung-gunung yang lain. Nah, ini adalah secara spasial sebarannya ternyata tidak hanya di Gunung Merapi Merbabu. Temuan terbaru teks yang ada di Inggris juga ternyata ditulis di Argopuro. Jadi ada teks-teks siwaistik yang ditulis di pegunungan ini cukup banyak dan sampai 600 judul lebih. Nah, ini belum semuanya teralih aksara dan teralih bahasa. Ini PR bersama kita. Nah, naskah-naskah ini pada awalnya adalah milik seorang ajar bernama Windusono yang ada di lereng barat Gunung Merbabu. Pada umumnya beraksara Budo. Ini untuk menyebut aksara Kawi yang dituliskan di dalam lontar abad pertengahan. Jadi aksaranya sangat berbeda dengan prasasti di Plaosan atau prasasti di Prambanan. Dia sangat khas ya. Nanti saya tunjukkan contoh aksaranya. Oleh para filolog sering disebut dengan aksara Budo atau aksara gunung karena sering digunakan oleh rohaniawan di pegunungan. Ronggo Warsito juga salah satu pujangga yang pertama kali di Jawa menyebutkan keberadaan puniko aksara ingkang kaangge ajar-ajar ing redi-redi. Itu di dalam satu teks karya beliau. Berbahasa Jawa kuna, ada juga yang berbahasa Jawa baru. Isinya macam-macam, ada teks-teks Parwa, Astadasa Parwa, kemudian ada Kakawin, ada Ramayana, ada Itihasya dan lain-lain. Ada abad pertengahan jelas kita mengenal Kidung, ada Kidung Surajaya, kemudian ada beberapa mantra, ada banyak sekali mantra Aji Saraswati dan lain-lain, ada Kertabasa, teks penyusunan tembang ya, atau metrum di dalam tradisi Sanskerta. Kemudian teks Putru untuk upacara Mamutru atau Mamukur dalam tradisi Bali. Kemudian ada juga teks yang eh, berbau Buto dalam tanda kutip karena sebenarnya kita sulit mengidentifikasi misalkan teks Kunjara Karna teksnya sangat Vajrayana tetapi tokohnya ini kemudian menemui Wairocana dan itu sering ya, kita temukan dalam teks-teks Siwa Buddha pada akhir masa Majapahit. Ada juga 32 teks yang bernafaskan keislaman. Nah, itu juga menarik sebagai riset bahwa Islam masuk juga melalui pegunungan Jawa di abad ke-16. Salah satu teks yang terkenal adalah Tapel Adam dan Surat Anbiya. Ada juga teks-teks lain seperti tradisi sufistik, seperti Abu Yazid Al-Bustami dan tradisi Persia yang lain. Nah, ini menarik secara konten, naskah-naskahnya memang sangat beragam. Jadi siwanya ada, Budanya ada, siwa Budanya ada, tradisi peralihannya ada, tradisi Islamnya ada. Nah, itu juga eh, menarik untuk kita lanjut riset. Secara temporal, secara waktu, nah ini yang menarik karena ini yang membedakan tradisi Jawa dan Bali. Kalau Bali, tradisi penulisan lontar itu terus terjadi sampai sekarang. Dan teman-teman Bali beruntung karena penulisan lontar masih berjalan. Tetapi di Jawa, penulisan lontar paling tua itu ada teks eh, kitab suci namanya Sang Hyang Hayu. Itu teks siwaistik yang juga dikenal dengan di tradisi Sunda kuno dituliskan di tahun 1415 Saka. Itu sebagai teks siwaistik tertua secara aspek material yang kita punya. Kita nggak punya yang lebih tua dari ini di seluruh Indonesia.
dan itu ditulis di merbabu. Koleksinya sekarang di British Library di Inggris. Dan teks yang paling muda adalah teks Respatikalpa, itu tentang perhitungan, ditulis di tahun 1756 Masehi. Berarti ini 1 tahun setelah pisahnya Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Setelah itu di Jawa tidak ada lagi penulisan lontar yang beraksara Jawa kuno dan berbahasa Jawa kuno. Prasasti tertuanya ada Prasasti Sarungga di Cepogo, Boyolali itu di tahun 901 Masehi, dan prasasti terakhirnya ada di Puncak Pergodalem, atau teman-teman yang suka naik gunung sering menyebutnya dengan Puncak Sarip, itu di tahun 1527 Masehi. Nah, dari aspek temporal ini kita tahu bahwa antara teks manuskrip dan prasasti itu ditulis beriringan. Ini juga membantah teman-teman yang ada di arkeologi kalau posisi naskah selalu ditempatkan sebagai sekunder, tetapi di naskah-naskah merbabu kita justru menemukan keduanya masih berjalan sezaman. Sebagai bukti sejarah ini sangat kuat. Kemudian dari penulisan itu kita jadi tahu bahwa naskah-naskah itu membentang dari masa Majapahit akhir di era Girindrawardhana, atau kalau dalam prasasti kita bisa cek prasasti Jiyu 1 Petak Waringin Pitu, dan berakhir pada masa Keraton Mataram Islam yang beribu kota masih di Kartosuro, belum pindah ke Surakarta ataupun Yogyakarta 1 tahun setelah Pasca Giyanti. Dengan rentang penulisan naskah-naskah Prabu Merbabu itu ditulis 263 tahun. Setelah itu berganti penulisannya menjadi aksara Jawa Baru dan bahasa Jawa Baru yang kita gunakan sampai sekarang. Nah, ini juga menarik karena memang sangat khas ya, bahasanya dan aksaranya sangat khas. Nanti saya tunjukkan di belakang. Ini adalah prasasti Damalung. Prasastinya masih tersimpan di Belanda. Sedang diupayakan untuk dikembalikan ke Indonesia sebagai satu prasasti yang menyebut Gunung Damalung dan memuja Saraswati sebagai manifestasi Siwa untuk Dewi ilmu pengetahuan. Ini ditemukan di Ngadoman dekat Kopeng, kemudian dipindahkan ke Belanda tahun 1850-an. Sampai sekarang belum pulang ke Indonesia. Kemarin sama teman-teman Museum Nasional pengen membawa ini pulang ya, tapi belum berhasil. Nah, salah satu teksnya adalah Kidung Surajaya. Ini teks yang ditulis di Desa Cangkol, Wonoganggu, Tlogosruni yang ada di Selo, atau di Gunung Sanjaya di Desa Cemoro Jajar. Ini juga perbatasan Kabupaten Semarang dan Boyolali begitu. Misalkan teksnya seperti ini. Ini adalah yang kiri itu bahasa Jawa kuno, yang kanan adalah bahasa Indonesia. Kurang lebih begitu. Jadi di dalam teks-teks pegunungan itu kita tahu bahwa di pegunungan itu ada pertapaan, kemudian gelarnya ada Ki Pangumusan, Eling, Angres, Rasanengati, dan seterusnya. Kemudian eh, dia menjamu ya seorang yang sedang lelana begitu. Nah, fragmennya bernama, tokohnya namanya Singamada, dan ini jelas sekali dia di teks disebutkan sebagai bangsawan Majapahit yang kemudian melepaskan duniawi dan berjalan ke arah timur gitu ya, sampai ke Merbabu dan disalin di Gunung Merapi. Teks yang lain kemudian ada juga masih di Kidung Surajaya seorang petapa gitu, ya, Sang Tapa. Kemudian di situ kita juga mengenal istilah-istilah misalkan kuluk gitu ya, jangan kuluk, itu di Jawa juga masih kita temukan sampai sekarang. Kamanja Ripoponging itu dendeng, dan popok itu umbi-umbian. Kemudian ada juga rati pusuh itu. Rati itu semacam lencah tapi agak berbeda, seperti terong kecil gitu, untuk tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam teks di abad ke-16. Nah, selain itu juga kita tahu ya ada praktik pertanian gitu ya di masyarakat pegunungan. Di situ ada tulisan Pagagan.
Pagagan itu jelas bukan padi sawah seperti yang kita kenal, itu adalah padi kering, padi yang ditanam di pegunungan tanpa menggunakan air yang banyak. Kita masih bisa menemukan di Sunda, misalkan di Baduy Dalam atau di Kabuyutan-Kabuyutan Banten Kidul masih banyak. Ada juga tumbuhan lain ya, misalkan jarak, jahe, dansun, itu ditanam oleh masyarakat pegunungan. Jadi landscape-nya mereka mempunyai tanaman-tanaman untuk mencukupi kehidupan mereka dan ada rempah-rempah dan lain-lain. Ini menarik kalau Bapak Ibu tertarik isu gastronomi dan ketahanan pangan. Di teks Gita Sinang saya ini ditulis di Wilis, kemudian disalin di Merbabu dan teksnya selesai di Gunung Ungaran dalam perjalanan terakhir penulis teks Gita Sinang saya atau Kidung Raga Dharma. Itu kita nemu banyak juga eh, tanaman seperti bayam, kacang lanjaran, benguk, cecipir dan seterusnya. Itu saya pikir ini tumbuhan-tumbuhan yang menarik ya masih ada sampai sekarang di desa-desa saya pikir masih ada. Ada juga misalkan suwak ya yang beberapa waktu terakhir tepungnya mahal sekali gitu. Nah, ini buah-buahan di dalam teks kita sidang saya. Nah, kadang-kadang ini yang sulit saya temukan jenis-jenis banyak pisang ya. Pisang gidang, pisang pita, pisang sergi, pisang padma. Nah, itu jenis-jenis pisang yang saya tidak tahu. Kemudian ada belimbing, pakel, kesemek, kepundung. Nah, itu buah-buahan juga yang bisa kita temukan ya di dalam tradisi eh, Jawa kuno pertengahan. Nah, ini juga desa-desa yang ada di Ngaduman 100 tahun yang lalu, 100 tahun lalu, 110 tahun yang lalu masih pakai rumbia begitu ya, perumahan rumah-rumah mereka. Nah, selain aspek material ada juga yang terkait dengan mantra. Jadi ada satu teks namanya teks Dharma Warsa, ini ditulis di Merapi. eh, Warsa bukan berarti tahun karena S-nya itu S biasa ya. Berarti itu teks hujan Dharma. Dharma Warsa bukan tahun Dharma tetapi hujan Dharma. Itu teks untuk meminta hujan. Jadi ada 7 mantra untuk menghentikan dan meminta hujan. Barangkali bisa dicoba kalau mau nerang hujan. Ya. Nah, ini juga menarik ya. Eh, ada formula ya. Kalau membaca manuskrip ini misalkan ada sur, terus telas, itu eh, formula-formula yang digunakan dalam teks. Nah, aksaranya seperti ini. Silahkan dibaca. Monggo yang asli Jawa, monggo, monggo. Oh, gitu. Perwakilan Nuwun gitu, Pak. Ini adalah teks Jawa kuno atau Jawa Kuno yang sangat berbeda dengan prasasti di Sukuh, sangat berbeda dengan prasasti di Prambanan, dan jelas berbeda sekali dengan aksara Jawa Baru yang kita pelajari. Nah, ini dari 600-an manuskrip tadi mungkin ya 90% ditulis dengan aksara ini. Nah, ini penting juga mungkin untuk teman-teman yang punya waktu luang di hari Sabtu Minggu bisa belajar ini aksara ini. Nah, ini adalah teks Primbon Padukunan, ditemukan sangat mungkin di perbatasan Sunda dan Jawa Tengah, mungkin di sekitar Pekalongan Selatan atau Tegal Selatan atau Brebes Selatan, karena ada sisipan-sisipan bahasa Sunda ya di dalam teks ini. Teks ini sedang diriset oleh teman-teman BRIN dan eh, memuat sekitar 140 tanaman obat yang bisa dikembangkan ya. Dalam eh, teman-teman menyebutnya bioprospeksi gitu. Jadi tanaman-tanaman obat yang dipakai formulanya nanti kalau tulisannya ada ta itu berarti tambah, ma itu mantra dan ra itu rajah.
Jadi ada formulanya seperti itu. Contohnya seperti ini. Jadi nanti ada teksnya tertulis ta itu berarti tambah ngeluh, obat pusing itu adalah jahe, jahenya kemudian diberi rajah, rajahnya seperti itu, dituliskan di jahenya, kemudian ada mantra Om Sagara Molah Tekasirep atau Om Sagara Molah itu lautan yang bergejolak, mungkin karena pusing seperti mabuk laut. Terus karena diberi jahe itu kemudian tiba-tiba tenang gitu. Nah, formulanya seperti ini. Ini ada sekitar saya lupa sekitar 120-an jenis obat yang belum diuji ya secara klinik, tapi ini digunakan oleh leluhur kita di Jawa untuk pengobatan baik material maupun imaterial. Tuh. Nah, ini juga selain obat untuk manusia, ada juga obat untuk tanaman. Nah, ini misalkan ada omo bang itu semacam daun yang daunnya jadi memerah, menguning, terus coklat dan mati gitu. Biasanya untuk padi, hama bang ini. Kemudian materialnya adalah jambe nom, suruh, godong karo, trikatuka. Trikatuka itu ada 3 material yang dipakai. Semburatni gagani sawah. Jadi semburkan di sawah gaga, kemudian mantranya itu gitu. Om datuka hama bang hama ganda hama peputih hama pusuh hama paku hama bokoyok saliring ama kabeh palunga maring sabrangi kana talani wekas ong joban. Nah, sampai sekarang juga belum pernah ada riset soal apakah tanaman ini juga berpengaruh gitu terhadap penyakit-penyakit di tanaman, padi gitu. Nah, ini juga bermuara pada naskah-naskah kuno kita. Mungkin ini saya sudah sampai di ujungnya, ya ujung dari paparan saya bahwa masyarakat Jawa kuno itu masyarakat yang agraris dan juga sangat dekat dengan laut karena di Merapi Merbabu dan gunung-gunung tidak pernah ditemukan pohon lontar yang baik untuk menulis lontar. Jadi pasti mereka meminta materialnya atau di dalam Jawa kuno kita kenal dengan eh, tanah, ya, istilahnya tanah dan pangutik itu di dalam Jawa kuno kita kenal dengan eh, karas gitu. Jadi karas dan tanah itu pangutik dan lontarnya begitu. Itu sangat mungkin diambil dari Semarang atau Lasem karena produksi lontarnya bagus sekali di sana. Kalaupun ada di gunung pasti dia menggunakan material namanya pohon gebang. Saya tidak tahu apakah di Klaten masih ada pohon gebang seperti palem juga, tapi dia lebih tipis gitu. Nah, dari paparan saya tadi kita jadi sadar bahwa masyarakat Jawa kuno di abad 15 sampai ke 17 dia hidup di dalam eh, peralihan keagamaan, masih ada yang melanjutkan tradisi Siwaistik, Buddhistik, Siwa Buddha, kemudian ada juga yang kemudian berkonversi ke Islam, terutama di masyarakat perkotaan. Jadi saat ibu kota kerajaannya sudah Islam, tapi di pegunungan masih orang-orang masih menulis dengan aksara dan bahasa Jawa kuno yang bernafaskan Siwa Buddha. Begitu. Kemudian di sekian gunung yang tempat penulisan ini sebenarnya masih sangat terbuka untuk Bapak Ibu riset dan desa-desa ini masih sangat terbuka untuk didalami di mana saja dan riset ini masih panjang ya. Alih aksara dan alih bahasanya belum selesai sampai sekarang. Mungkin baru tergarap 30%-nya. Ya, baru sekitar 100-an naskah yang teralih aksara teralih bahasa. Masih panjang sekali itu. Saya pikir ini penting untuk kita kembangkan ya, terutama di kampus ini saya menaruh harapan besar ya sebagai satu pusat riset ya naskah-naskah pegunungan terutama di Jawa dan sekitarnya. Mungkin itu. Terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan ke moderator.
luar biasa sekali pemaparan dari Rindra soal suku Jawa, kehidupan suku Jawa di pegunungan di abad 15 sampai 17. Ya betul yang dibilang Kang dari awal bahwa di abad itu tuh abu-abu, tidak banyak apa ya, tulisan-tulisan sejarah yang terkemuka gitu. Bagaimana kondisi sosial masyarakatnya yang dituliskan mungkin hanya seputar perang Jawa seperti itu ya. Dan ini hal yang sangat baru buat saya dan juga kita semua mengetahui bahwa di pegunungan, ya saya sendiri juga orang gunung mas, orang gunung lalu gitu. Ternyata banyak sekali hal-hal yang saya lewatkan, terutama dari makanannya. Ya, kalau pertanian kita sudah berubah sekali. Ya, dari awal dari parikogo, pari kering itu, kemudian yang sekarang juga sudah mungkin kembali ya, sedikit demi sedikit kembali orang-orang mulai mengkonsumsi kembali umbi-umbian selain ya itu mungkin sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Saya buka 3 pertanyaan pertama yang ada di ruangan ini, mungkin baru nanti kita beralih ke pertanyaan yang ada di Zoom. Silakan. 1, 2, 3. Oke. 3 dulu ya Pak. Nanti sesi kedua. Baik. Yang pertama Bapaknya sudah. Silakan. Selamat siang teman-teman, nama saya Dewi, saya dari Partai Demokrat. Saya kemarin di sini dan kuliah UGM itu tertarik. Saya sendiri mencari literasi. Saya sebenarnya ada berharap literasi tentang alat-alat atau yang berhubungan dengan senjata. Jadi bahkan zaman dulu untuk alat rumah tangga, lalu untuk semacam pertanian, mantra-mantra mereka akan memakai media. Seringkali media ini sekarang ya punya Instagram. Kebetulan saya dari Indonesia ada Sekretariat Nasional dari di sini, dan ini ada penelitian tentang keris-keris yang di daerah ini, di daerah zaman sebelum abad 15. Mungkin saya bisa berharap di sini sedikit literasi untuk tambahan saya tentang alat-alat atau senjata atau semacam busana orang yang biasanya memakai kalau sini keris, kalau di Madura ada celurit dan sebagainya. Ini harapan saya itu menambah ilmu yang mau masih. Ada 2 pertanyaan saya ini. Jadi yang pertama dari pengalaman saya nanti di lapangan dalam sejarah pertanian dan lain-lain itu. Kadang ada beberapa lontar dari yang asli ditulis di jadi lontar kedua. Lontar kedua ditulis lagi di sempurnakan lontar itu ada lontar keempat di sana. Ya contohnya misalnya seperti lontar dari kamu. Itu yang menceritakan mengenai ritual apapun yang ada di Bali, misalnya berkah. Itu sampai disimpan di 4 tempat dengan penulisan yang disempurnakan terus. Nah mungkin ya termasuk mungkin juga kita negara tetangga Bali ditulis di Mojopahit di bawah Pulau Dewata Bali, di sana disempurnakan lagi, akhirnya disimpan di Kerajaan Lombok, gitu kan. Jadi
Sampai saya ada teman namanya Mas Iwan Pranajaya itu yang menulis suatu buku judulnya Geger Majapahit. Dia sangat yakin bahwa teritorial kerajaan Majapahit itu nggak ada di Sanua, tapi adanya di Singaraja, di Desa Buntulan. Dia jelaskan melalui lautan negara sepanjang. Dia apa ya? Dia bikin inilah semacam pemetaan gitu ya. Itu mirip persis lokasi Singaraja itu dengan apa yang tertulis di Perumpak itu, di lautan negara. Nah, pertanyaan saya, ya itu tadi, bagaimana dengan lautan-lautan yang ditulis dari dokumen primer, disempurnakan lagi, sampai akhirnya timbul argumen bahwa istilahnya Majapahit itu ada di Singaraja, gitu. Dan dia bisa menjelaskan secara gampang, di mana lapangan Buban, di mana dia jelaskan di sini. Cuma ya itu hanya sekedar jadi waktu itu ya, jadi bisa saja lebih batas ini. Tapi ini kan sudah menimbulkan karena ada beberapa lontar yang berbeda-beda ini, saya kira ini kira-kira kita menyikapinya bagaimana dalam rangka kalau ini mengkaji suatu ilmiah gitu ya. Ada lontar yang ditulis something gitu. Lontar Sundari Gama ini, nah, sekedar ini kita contoh lagi. Sundari Gama yang ke-1 itu yang dijadikan langsung mengenai Tawur Besar. Itu dibuat bersama bahwa Tawur Agung atau Tawur Besar harus dipimpin oleh seorang pandita, dipimpin oleh pandita. Itu lontar yang ke-1. Lontar yang kedua disimpan lagi. Diteruskan dipimpin oleh pandita Siwa Buddha barusan. Kalau tidak ada Siwa Buddha belum sah. Nah, ini kan terkadang penulisan berkali-kali ini kita jadi menggunakan bagaimana. Itu yang harus betul. Yang kedua, kira-kira untuk mengungkap sejarah, kita lebih kuat mana? Lebih kuat menggunakan naskah-naskah lokal atau naskah-naskah peninggalan Hindia Belanda, ya, yang jelas-jelas yang menulis segala perjanjian, segala administratif, segala pemegang wilayah, sampai raja yang berkuasa ditulis oleh orang-orang Hindia Belanda. Nah, ini ada lontar dan naskah Hindia Belanda. Nah, kira-kira ini apakah bisa disebut juga skriptorio ini ya, naskah-naskah Hindia Belanda ini kan ciri-ciri skriptorionya apakah dia bisa memisahkan gitu, disebut skriptorio atau hanya data-data yang dia Belanda saja. Ya, kira-kira dua pertanyaan itu mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada di sini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya manggilnya Mas apa Bapak ini? Mas Hendra ya. Oke, terima kasih Mas Hendra dan Bapak Ibu semua yang hadir untuk mengupas warisan leluhur yang lebih dulu yang tidak habis-habis dibahas, apalagi dinikmati. Maka kami sebagai penerusnya sangat enggan mendengarkan itu. Nah, yang pertama yang saya jadi pertanyaan, kenapa sebelumnya tidak bisa diungkap? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa sebelumnya tidak bisa terungkap? Ada apa di sana? Nah, terus apa tanggung jawab dari pelebur-pelebur ini yang tadi disebut epilog, apa namanya? Epilog. Nah, apa isinya? Masih tak tersekat oleh politik atau apa? Atau kita akan berjalan di kebenaran? Yang kedua, tadi masalah obat-obatan, ya, ada menerang, ada berbagai sarana prasarana, termasuk jahe, kunyit, bawang, dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan disebut obat herbal. Tapi dulu saya yakin ini yang lebih muda daripada saya tidak pernah disebut ya oleh orang tuanya. Kalau saya dulu panas ini, orang tua itu akan mengunyah beras, kunyit, kencur, bawang putih itu dikunyah
langsung disemprot oleh Surono. Itu sangat jarang. Kenapa? Karena di sana ada mantra susu yang keluar. Di samping juga agak jorok ya, ada ludah yang keluar. Kalau berbicara itu kan bau pasti. Jangan saya mengalami. Terus gakak dari sini kan tidak mengenal itu. Apalagi lulut, apa kalau di Bali namanya borek gitu ya. Karena di sini apa lulut ya. Mungkin sudah jarang sekarang. Padahal itu sudah ada dari dulu sampai sekarang. Nah sekarang kita ini mempelajari hanya sebatas tahu apa akan untuk dikembangkan. Ini pertanyaan berat bagi kita semua. Karena apapun yang ditinggalkan oleh leluhur kita kan demikian istimewanya. Nah kalau boleh Mas Fedra, saya dulu banget. Nanti materi itu tolong dan dikasih kita. Apalagi bentuk rumah itu kan sangat harmoni banget. Sehingga dulu gak ada banjir seperti di Aceh, Jawa Barat, dan Sumatera Barat gak ada. Sekarang kenapa terjadi? Karena ini dihilangkan, karena ini dilanggar. Mungkin seperti itu. Nah ini saya mohon kepada para ilmuwan, bagaimana sekarang untuk mengorbitkan ini. Kita kan ingin hidup damai, harmoni, dan lain sebagainya. Mungkin itu Mas Hendra, kalau ada salah, mohon maaf. Mohon maaf, Pak. Ini benar-benar bertanya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Ini saya bukannya 3, tapi 5 ya. Oke, jalan dijawab ya. Oke, yang pertama tentang senjata nuklir. Ya, Mas. Sebenarnya senjata itu ini ya, ada banyak senjata di masa Jawa kuno di dalam teks. Masalahnya teks-teks zaman sekarang itu tidak seperti teks zaman dulu itu tidak seperti zaman sekarang. Sekarang kan misalkan kita buka buku keris Jawanya Pak Agung Bremo, sebelumnya isinya keris. Sedangkan ketika kita mempelajari teks Jawa kuno, kita menemukan keris atau pusaka-pusaka itu dalam satu cerita. Nah, yang sulit sebenarnya bagaimana kita membaca itu teks secara menyeluruh, kemudian kita baru menemukan senjata-senjata yang secara visual juga terbatas. Jadi secara visual terbatas, ada gambarnya pelosan yang jelas subuh itu ada banyak jenis material yang digunakan untuk pembuatan keris dan lain-lain. Cuma sekali lagi teks-teks Jawa kuno itu memang sangat terbatas jenis manuskripnya itu beda sekali dengan masa Keraton. Karena kalau di masa Pakubuwono ke-7 sampai 10 di Solo itu jelas ada Kawu dan lain-lain. Sedangkan di masa Jawa kuno istilah-istilah itu yang kita temukan di dalam cerita panjang. Jadi memang dan peneliti sepertinya jarang yang meneliti tentang senjata Jawa. Ada satu dua, misalkan di arkeologi itu ada Prof. Timbul itu dia pernah menuliskan jurnal tentang senjata di masa Jawa kuno. Tetapi secara visual, secara bahan itu kita nggak bisa menemukan semudah seperti kita menemukan buku yang kedua, itu juga masih terjadi di perdebatan teman-teman. Tidak hanya keris, semua yang terbuat dari logam di dunia arkeologi ini kan sulit diuji. Orang bilang ini kabutan. Kalau temuan itu ditemukan dengan cara terpisah, maka peneliti juga nggak bisa menguji. Seingat saya 10 tahun di bidang naskah dan arkeologi itu hanya ada 2 keris yang sahih, 2 temuan keris yang sahih umurnya. Satu temuan di Barat, itu temuan karena bagian mesinnya itu masih ada sisa kayu hengkelnya, kemudian diuji lagi Pak Bung, jadi tahunnya ke-17.
Dan satu lagi temuan yang dibawa ke Belanda itu kemungkinan besar akan menulis. Jadi kita hanya bisa menguji material organik, ya. Itu masalah. Jadi sebenarnya masih banyak teka-teki di dunia senjata tradisional, ada memang orang yang riset ke sana terbatas sekali. Sehingga saya diisi juga terbatas. Sumber-sumber dokumen itu juga tidak banyak membuat visual gitu. Yang tahunya ya yang disebutkan. Mungkin gitu mas. Ini bisa baca-baca jurnalnya Pak Indonesia dan senjata itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi soal Ditulis oh yang itu sebenarnya di Jawa ada istilah nutrani atau anulat gitu dalam tradisi Jawa kuno kita sebut. Maka di Jawa kuno itu ada istilah yang menulis, yang nyalin, terus ada yang menambahi. Itu biasanya di bagian penutup teks ada jelas sekali. Anulat, manulat atau manulis itu jelas. Bagi saya sebenarnya menjadi sangat khas ya di Indonesia itu penyalinan, istilahnya penyalinan terbuka. Jadi penyalinan yang dikembangkan. Ada juga penyalinan tertutup itu untuk teks suci di kitab-kitab. Itu juga terjadi di semua agama, di pesantren, di gereja itu ada penyalinan teks secara tertutup. Biasanya ya rohaniawan tertentu dia nggak boleh keluar sembarangan. Tetapi untuk teks-teks yang terkait dengan misalkan Itihasya atau bagian dari Yata Khafadana atau turunan dari teks-teks untuk menerangkan kitab-kitab besar, ya misalkan Tantri, sebenarnya kan Tantri mau cerita soal Veda atau teks linguistik, tapi dia bercerita tentang hewan begitu. Nah itu kemudian dia menyalin dan mengundang. Kalau di kami Pak, sebenarnya ada teknologi terbaru namanya radiokarbon. Radiokarbon itu orang nggak bisa nipu lagi lontar umurnya berapa. Kalau dulu kan masih bisa seenaknya. Ini zaman Wali Songo. Sekarang dari kertas yang kita tahu itu dibuat tahun berapa, umurnya tahun. Di dunia radiokarbon kita sudah menemukan itu dan hasilnya sangat menarik walaupun biayanya masih sangat mahal. Kalau karbon sekitar 8 sampai 13 juta. Nah itu bagaimana posisinya sebagai dokumen primer? Sebenarnya saya selalu kalau mau bicara sejarah itu selalu terbatas pada aturan temporal dan spasial. Temporal itu waktu. Jadi lontar itu ditulis tahun berapa, radiokarbonnya tahun berapa, prasastinya ditulis tahun berapa, baru turunan berikutnya naskah-naskah atau lontar yang tidak sejaman atau prasasti yang tidak sejaman. Jadi misal untuk kasus tadi ya, Majapahit di Singaraja, apakah mungkin Majapahit di Singaraja karena hanya melihat lanskap gitu. Oh ini ada bangunannya, ada lapangan bangun tangkil, ada gubah dan seterusnya. Bagi saya sulit karena untuk membuat Majapahit ada di Singaraja, kita membutuhkan atau membantah semua prasasti yang jumlahnya hampir 200-an yang prasasti zaman Majapahit yang ada di Jawa. Dan datingnya saat mendekati itu toponiminya sih tidak terkatakan. Misalkan kita nggak bisa membantah prasasti Canggu misalnya yang berisi tentang 40 sampai namanya Melayu, Alur, terus terkonfirmasi S90, terkonfirmasi di prasasti. Sulit sekali itu. Kita pindahkan itu kembali, masalahnya kok sulit sekali. Jadi mungkin posisi sejarah seperti itu untuk daerah yang ada data tulisnya. Tetapi beda sekali ceritanya kita teman-teman riset di sekitar Nusa Tenggara Timur itu akan lebih sulit karena tidak ada data sejarah, data tulis sejarahnya ya. Terus kemudian kuat mana peninggalan Hindia Belanda dan orang-orang lokal kita. Kalau di sejarah sekarang saya lebih suka menyajikan dua-duanya. Jadi
Misalkan nih, perdebatan sampai sekarang beberapa waktu yang lalu selalu ditanya soal apakah Wali Songo itu ada? Itu kan pertanyaan yang sangat ekstrim mungkin untuk teman-teman yang beragama Islam. Saya bilang Wali Songo yang sebagai perorangan itu ada. Jadi Fathahilah itu ada di dokumen Portugis, ada di dokumen Spanyol, ada di dokumen lokal, ada, atau Sunan Bonang atau Pangeran Bonang itu ada dokumennya di Radio Babon dari tahun 1800-an. Tapi apakah dia posisinya 9 orang? Itu baru abad ke-18. Jadi sejarah itu kadang-kadang kebenarannya menyakitkan. Tapi kita terbatas sekali karena jumlahnya wali ada berapa ya? Ada 3.000. Karena Portugis mencatat ada 3.000 rohaniawan di Demak yang beragama seperti orang-orang umur, orang-orang Islam di Afrika Selatan yang lebih besar lagi orang-orang yang disebut dengan tapas atau tapaswi. Itu jelas tradisi Sulawesi. Dan dia hidup keduanya hidup di Demak. Jadi apakah kuat mana antara kolonial dan Jawa? Ya sama-sama kuat, sama-sama melengkapi. Tergantung dating tahun usia kertasnya berapa, tingkatnya bagaimana. Sekarang sulit sekali untuk menipu itu, menipu jenis tinta kita buat baru juga mudah sekali bisa. Apakah naskah-naskah di Hindia Belanda atau di Belanda itu disebut dengan skriptorium? Iya. Jadi tempat penulisan Alkitab juga disebut dengan skriptorium, tempat penulisan yang Al-Quran juga disebut skriptorium. Bahkan surat-surat di Kastil Batavia juga tempat yang disebut dengan skriptorium. Pada intinya skriptorium adalah tempat penulisan, termasuk di keraton Pujogo itu tulis tempat bagian di Kadipaten itu juga skriptorium. Nah, pertanyaan yang ketiga itu kenapa baru terungkap? Wah, ini menarik pertanyaan. Saya juga berpikir begini, kenapa ini riset peraturan baru itu baru booming itu di tahun 2002, baru benar-benar abad 21. Karena ternyata ini ada urusan dengan para peneliti sebelumnya seperti Boykas, kemudian Purbo Caroko, kemudian di Bali ada beberapa nama yang mereka menegasikan. Jadi mereka menganggap naskah-naskah dari Jawa ini karena sudah hancur, sudah banyak yang tidak lengkap, mereka bilang, oh ini tidak selengkap kembali. Jadi dikesampingkan sampai abad ke-21. Riset pertama itu tahun 1976 itu baru pertama kali orang Jawa, ada namanya Romo Kuntono Wiryomartono, itu seorang Katolik Romo Jesuit. Dia pertama kali yang nulis riset tentang naskah-naskah ini dan memberi pandangan bahwa naskah-naskah dari Jawa ini dan literasi baku ini penting. Kemudian baru tahun 2002 itu ada katalognya dipisahkan dari katalog umum. Kemudian riset baru besar itu di 2010. Benar-benar baru saja. Dan temuan-temuannya menarik karena dari usia materialnya ini paling tua. Saya kemarin tanya ke beberapa teman di Bali termasuk Pak Iman Suwarto, Pak Termadi Ijin dan lain-lain yang saya hormati sebagai filolog dari Bali. Memang sebenarnya ada tradisi ketika teks dirusak kemudian diberikan upacara untuk dibakar atau dikuburkan. Nah, itu yang membuat teks-teks Bali ini paling tua ber-17. Paling tua Bali, teks di Bali dan Lombok itu paling tua ber-17. Kenapa tidak setua di teks-teks terbaru? Karena ada tradisi itu. Tradisi kitab-kitab yang tua, yang rusak itu kemudian disalin, diperbanyak, disimpan di puri-puri dan pura gitu. Kemudian akhirnya itu menjadi terlambat sebenarnya. Dan kami di dunia di filolog ada perkumpulannya lah, namanya Masyarakat Penaskah Nusantara. Ada juga kumpulan epigraf yang ahli prasasti namanya Perkumpulan Ahli Epigrafi. Itu mungkin di Indonesia ada lebih dari 20 orang yang ahli epigrafi, yang sepuh-sepuh juga. Itu saya makanya selalu berharap ke teman-teman yang tertarik dengan Jawa Kuno dan teks akan masuk ke riset bangun baru ini karena orang ini sangat terbatas. Iya, sebenarnya benar.
Nah, apakah berhenti sampai di sini? Jawabannya tidak, karena sebenarnya setelah semua periset di kementerian itu ditarik ke BRIN, sebenarnya hari ini ada upaya-upaya untuk menguji warisan-warisan leluhur kita, gitu, soal kayak obat-obatan, pangan, kemudian tata lanskap dan lain-lain. Masalahnya peneliti ini kan daya tatanya besar, beda dengan politisi, gitu. Jadi kita ini kan bersuara kencang gitu, tapi kan nggak kayak ya kayak nggak didengar aja. Jadi sering saya ketemu teman-teman di Komisi 10 gitu. Kenapa ya nggak bisa di-push di beberapa pengetahuan yang sebenarnya penting nih. Kayak di Merapi Merbabu baru setelah pandemi gitu. Setelah COVID kita baru sadar pentingnya obat-obat dari kita sendiri gitu. Itu pun juga karena vaksin ada efek sampingnya, itu side effect dari vaksin itu, kemudian orang baru menguji lagi, jangan-jangan vaksin itu juga lebih baik. Tapi saya berharap pertama sebenarnya saya sendiri ya, entah duitnya dari mana itu, tapi sebenarnya yang ini itu dia dari warisan yang bisa dikembangkan di masa depan, karena Indonesia kayaknya banyak sekali sebenarnya yang bisa berkaca ke masa Jawa kuno itu sebenarnya banyak sekali soal tadi, soal banjir. Saya mau bayangkan ketika hutan-hutan suci itu masih ada, ya nggak banjir amat, di laut itu nggak banjir amat. Ya, cuma kan sulit. Ini ya digambarkan. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak Hendra. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi di ruangan? Mbak, terakhir ya, yang di ruangan. Masih ada satu lagi. Sesi pertanyaan kedua, silakan siapa? Oke, yang pertama mungkin ke bagian kiri saya ceritakan di sebelah kanan terus. Ini sebenarnya pusat tekstil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saya jadi jadi menarik ya bagi saya, karena saya juga di Bali juga lama, di Jawa, karena saya dilahirkan di Jawa. Yang saya pertanyakan adalah ketika Amerika menyampaikan tentang budaya masyarakat Jawa, terutama di pertanian, di mana memang ketika berbicara masalah obat-obatan, saya bersama ibu saya ketika memang tadi kan ada kemampuan kalau istilah Jawa Sunda artinya itu. Terus saya diajarkan sama ibu saya itu tentang meramu obat-obat, tapi obatnya itu obatnya tradisional sekali. Jadi dia pakai daun tembakau, kemudian dicampur dengan ubi yang dikenal apa ya? Kayak disebutnya itu gadung, terus ditumbuk, kemudian dikasih kapur, kemudian disimpan berapa hari. Setelah itu baru disirat-siratkan gitu, display gitu. Jadi kayak gitu, dan memang lontangnya nggak ada. Dan selama ini orang Jawa lebih dominan ke tutur. Jadi budayanya budaya tutur yang akhirnya memang saya sendiri pun jadi bingung, karena memang seperti Kang Reda sampaikan di lontar kandungan itu kan jelas gitu ya. Jadi dia tercatat rapi. Tetapi setelah bergeser ke sini, bagi masyarakat di pedesaan itu hanya tutur. Sampai dengan saya menemukan hal terbaru ketika ke Guci ada Guci di sana, bahwa di daerah Gunung Slamet itu pun merupakan tempat perjanjian antara Raja Pajajaran dengan Raja Majapahit. Ini di tengahnya ini itu seorang wali yang disebut Sunan Kalijaga di sini ini melakukan sebuah perjanjian, dan itu masih budaya tutur, dan sampai sekarang pun saya masih penasaran gitu, sampai karena memang itu hanya budaya tutur yang disampaikan oleh juru kunci yang ada di Guci sendiri.
Kemudian yang kedua, ketika saya kembali lagi ke desa, bahwa budaya di desa itu sebelum Islam masuk pun masyarakat di desa itu belum ada pekuburan, malah sistemnya persis mirip yang ada di dunia. Jadi kalau orang di makam itu hanya sender, jadi budaya sender itu pun saya dari tutur, ya dari tutur. Inilah yang membuat saya pun benar apa tidak, mungkin dari lontar-lontar yang kita baca mungkin bisa disampaikan di sini. Mungkin itu saja yang bikin saya penasaran dari apa yang dapat cerita-cerita di lapangan. Mungkin itu aja. Oke, sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mas Rendra ya. Jadi bersyukur sekali saya bertemu dengan filolog yang memang concern di bidang pembacaan perangkat teks bahasa Jawa itu. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Mas Rendra, saya ada tertarik di bagian bagaimana sebenarnya tradisi aksara di dalam masyarakat Jawa. Karena kalau misalnya saya lihat tadi terkait dengan apa yang Mas Rendra sampaikan, itu kan tradisi aksaranya ini sangat berkaitan sekali dengan bagaimana masyarakat Bali atau peradaban aksara di Bali. Karena kalau kita lihat misalnya sependek pembacaan saya, jadi bagaimana sebenarnya aksara Bali itu termasuk juga aksara Jawa dan sebagainya, itu kan turunan atau turunan dari aksara, kalau misalnya kita buatkan skema ya, aksara Brahmi. Kemudian aksara Brahmi itu kita turunkan, itu ada di India Utara, India Selatan. Kemudian India Utara itu akan lahir aksara Pranagari dan aksara Nagari. Sedangkan kalau di India Selatan itu aksara Pallawa. Nah, turunan dari aksara Pallawa ini maka akan turun aksara Jawa, aksara Bali, bahkan kalau kita lihat di Sumatera ada aksara Cagana dan sebagainya. Banyak aksara-aksara yang sebenarnya muaranya itu dari Brahmi, kemudian dari Pranagari dan Nagari dan Pallawa itu. Nah, kemudian di dalam beberapa teks saya juga baca, termasuk juga seorang profesor Sanskrit mungkin ya, Prof. Haryati Subadio, beliau pernah menulis cita itu Haryati Subadio. Jadi di dalam tulisannya itu bagaimana sebenarnya naskah Jawa itu ada seorang raja yang bernama Dharma Wangsa Teguh Anantawikrama. Kalau tidak salah pada abad ke-10 Dharma Wangsa Teguh Anantawikrama itu dan satu keturunan dengan nasib dinasti Isana ya, itu ada istilah menjawakan biasa mata. Jadi proyek besar yang dilakukan oleh Dharma Wangsa Teguh Anantawikrama ini yaitu membahasa Jawakan ajaran-ajaran dari Bhagavad Biasa atau ajaran-ajaran dari Weda itu. Nah, pertanyaannya saya ingin mengkonfirmasi terkait dengan di dalam beberapa teks yang saya baca itu terkait dengan menjawakan biasa mata itu. Dari pembahasan Jawa gunakan ajaran-ajaran Bhagavad Biasa itu seberapa besar pengaruhnya terhadap naskah-naskah di Jawa atau peradaban aksara di Jawa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lihat juga ada banyak mungkin saling silang, karena kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Rendra itu saya temukan juga di dalam satu teks yang namanya Lontar Panugrah Dalam. Saya punya itu lontarnya, karena di Bali warisan dari di atas kakek saya itu ada banyak sekali lontar dan termasuk Lontar Panugrah Dalam itu. Jadi di dalam Lontar Panugrah Dalam itu sama ada seperti misalnya nerang hujan atau membuat hujan, kemudian ada istilah negul leak atau mengikat
Hantu itu. Kalau misalnya ada hantu itu ada nego ya namanya. Kemudian nerang hujan, kemudian agawe hujan, misalnya, atau membuat hujan misalnya. Itu ada. Bahkan teks-teksnya kemudian asal-asalnya juga ini. Nah, kemudian itu apa namanya? Apakah memang dikatakan bahwa teks-teks di Bali atau lontar-lontar di Bali seperti apa keterpengaruhnya dengan Jawa misalnya. Jadi kalau misalnya tadi ada istilah putro misalnya. Nah, putro itu banyak sekali digunakan di Bali. Nah, kalau misalnya putro itu ada di Jawa, otomatis kebudayaannya atau hal-hal yang berkaitan dengan putro itu juga ada di Jawa. Karena putro itu berkaitan dengan ngaben. Nah, itu kan misalnya putro itu ada di Jawa, otomatis kebudayaan yang saat ini ada di Bali itu juga ada di Jawa. Nah, itu seperti apa terkaitannya? Karena saya ingin mengkonfirmasi itu, karena nanti saya ada giliran juga saya bicara tentang Bali. Nah, itu karena saya ingin apa namanya memahami seperti apa di Jawa terlebih dahulu, baru nanti kita akan jelaskan di Bali seperti apa. Saya kira itu Mas Rendra, terima kasih atas nanti konfirmasi dan ilmu dan sharingnya. Sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu saja. Boleh. Oh ya, yang sekalian dari sini ya. Ada dua. Ini yang pertama. Ini bukan asli. Jadi yang pertama itu ada pertanyaan dari Yosi namaku, ya, dari Mas Yosi sebenarnya ya. Apakah naskah-naskah tersebut sudah dilakukan dokumentasi digital untuk bisa diakses oleh masyarakat umum? Serta apakah ada perbedaan antara naskah Merapi Merbabu dalam cerita dengan naskah-naskah yang pernah ditemukan di Bali Lombok seperti isi dalam surat Soma, Tugara Karna, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Anta. Apakah ada teks yang menceritakan kondisi politik tentang raja-raja atau peperangan, raihan kekuasaan, dan lain-lain, serta sosial masyarakat pada masa itu secara gamblang? Selain itu, apa saja alasan-alasan pergunungan menjadi tempat untuk penulisan? Apakah hanya karena kesakralannya, atau juga ada alasan-alasan lain yang lebih logis atau praktis? Seperti itu. Mungkin langsung bisa dijawab. Pertanyaannya mulai sulit. Oke, saya jawab yang terakhir dulu. Apakah kondisi politik tercermin di dalam tesis Merbabu? Ada di dalam teks Merbabu itu kita kenal dengan teks. Teks itu seperti catatan ya. Catatan yang bukan bagian dari teks utama. Jadi di teks kita Sinang saya itu di Hidup Rangga Dharma itu ada bagian kecil catatan di pinggir longkang itu dia menceritakan tentang peristiwa terjadinya pangeran manusia kedua obat di masa Amanguran sebelumnya. Jadi sebenarnya komunitas di pegunungan itu ya nggak buta-buta politik aman. Dia juga tahu kondisi keraton kerajaan itu tahu peristiwa politik di masa Amanguran yang pertama itu dia tahu. Nah, kenapa tempatnya di pegunungan? Apakah karena alasan praktis dan sakral? Yang keduanya saya pikir tidak bisa dijelaskan karena bagaimanapun juga dalam tradisi siwastik gunung itu sangat penting. Karena kehidupan dewata di sana, kemudian beberapa jalan hidup yang diambil oleh orang Jawa sering diambil. Dan juga kalau alasan-alasan lainnya tentunya biasanya daerah Sastramadala itu agak jauh dari pusat kami, dan itu ada di banyak agama saya pikir
entah pesantren maupun di tradisi lain-lain. Terus kemudian yang masih di Zoom, apakah ada perbedaan-perbedaan yang mendetail gitu ya, soal cerita-cerita yang ada di Bali dan Lombok dan kami Merbabu. Ada beberapa teks yang lebih pendek ditemukan di Merbabu. Misalkan teks Dharma Sunya yang ditemukan di Merapi Timur itu ketika dibandingkan dengan Dharma Sunya yang tertua, Merapi Dharma Sunya yang tertua di Bali, ada selisih 3 bait. Jadi yang di Bali lebih banyak. Seperti menambahkan 3 bait. Ada 3 bait ya, 3 bait yang ditambahkan di Dharma Sunya di Bali. Tapi tidak mengubah esensi memang. Kemudian kalau untuk Sutasoma atau Kunjara Karna agak berbeda dengan Kunjara Karna dan Mahantana. Karena memang itu 2 Kunjara Karna yang sebenarnya di Merapi lebih simpel, lebih sederhana. Misalkan detail-detail soal si perjalanannya si Kunjara Karna ini menemui Yama, dia kalau di Merapi dia menyelam di dalam lautan, sedangkan di teks Lombok dia naik perahu. Ya, jadi ada perbedaan-perbedaan yang tidak mengubah isi. Ada juga yang di Merbabu tidak beruntung seperti Soma-Soma, kita hanya tersisa 2 lebih Soma-Soma. Jadi Soma-Soma lengkap itu memang ada di Bali yang lengkap, tetapi yang tertua dan yang materialnya cukup tua itu ada di Merbabu, tapi kita hanya punya 2 lembar saja. Jadi itu saya pikir posisi Jawa, Sunda, Bali, Lombok itu memang saling melengkapi. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Apakah naskahnya boleh diakses umum? Jawabannya boleh. Ada yang sudah bisa diakses di web Perpusnas, namanya Kastara, program Kastara Naskah Nusantara, kastara.perpusnas.go.id. Yang under riset juga banyak. Nanti silakan Bapak Ibu lihat Perpusnas dan Kelas 9 mengajukan izin untuk minta file digitalnya. Sebagian besar sudah digital. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa langsung diakses dari rumah, ada juga yang membutuhkan permit, membutuhkan izin dari Bapak Ibu karena terkait dengan paten dari ini. Nah, bagaimana dengan tutur? Sebagian besar dari Jawa itu tutur. Jadi banyak hal yang justru yang tidak dikerjakan para filolog ini adalah apakah tradisi dalam naskah itu masih hidup di masyarakat. Itu nanti juga nyambung pertanyaan yang kedua tadi. Bagi saya memang tradisi tutur itu menarik, tapi juga harus hati-hati karena kita perlu mengkonfirmasinya. Apakah tadi Pajajaran dengan Majapahit mengadakan perjanjian di Kunci misalnya. Saya juga cerita itu banyak cerita batasnya Majapahit sama Sunda itu kan ada yang bilang di Tamali, ada yang bilang di Yosami. Semuanya itu membutuhkan data. Sedangkan data yang kita punya perbatasan Majapahit dan Sunda itu hanya ada di teks Pujangga Mandala. Di bahasanya Sunda kuno, asalnya Sunda kuno abad ke-15. Dia cerita kalau si Pujangga Mandala ini ketika dia melompat sungai Pamali, Cipamali, sekarang terus ke Bumi Ayu itu, nah itu dia baru memasuki wilayah Nusantara. Masuki, maka sampai sekarang di Daya Luhur, kemudian di Gunung Nusantara, di Bantuan, itu daerah-daerah yang sampai sekarang masih kerajaan Sunda itu dibatasi sungai Pamali, Cipamali. Karena kalau lompat Pamali nanti hilang sampai yang wajar. Coba aja ya, orang-orang Jawa mau Sunda ya. Nah, bagaimana ini lanjut dia akan kita cerita apa yang masih hidup dalam teks dan dunia Jawa yang sudah bertransformasi, ada yang berkonversi ke dalam tradisi Islam, Kristen, atau tradisi yang modern, postmodern. Tapi sebenarnya kita masih mudah menemukan soal misalkan nyekat. Sampai sekarang saya masih nyekat. Kalau Mas Iwan kemarin ya cuma nyekat.
rasanya saya tidak kurang afdol gitu. Sowan ke makam leluhur itu tidak membawa bunga. Nah, kemudian saya tahu bahwa istilah ini istilah yang dipakai oleh orang Jawa 1200 tahun yang lalu, namanya Hangrada Sekat. Itu juga terkait dengan nanti tradisi putu. Apakah orang Jawa membakar mayat? Tetapi kita juga bisa melihat Tengger. Saya nggak tahu, udah belum ya yang Tengger. Yang saya Tengger, karena ini deh salah satu saya. Belum. Ada lah, belum. Coba nanti tanya. Di Tengger itu ada namanya Pitra, Sang Hyang Pitra. Wujudnya rangkaian bunga. Di Jawa, di Kendal, di Bojonegoro ada orang-orang namanya orang-orang Nal yang kalau 1000 hari dia membakar boneka dan bunga. Jadi putu itu dibacakan tidak semuanya membakar mayat, tapi mayatnya dikuburkan di tanah, tetapi secara simbolik Peter itu sang jiwa itu disempurnakan melalui pensucian api dari rangkaian bunga itu. Jadi bisa cek, ada riset-riset namanya Kalang Obong. Kalang Obong itu tradisi di Kendal, di Ungaran, itu masih banyak. Bagi saya itu tradisi yang sangat khas, yang dekat sekali dengan tradisi putu yang ada di dalam teks-teks Semarang. Ada juga tradisi-tradisi tadi, ada Basundari, tadi sebenarnya ada banyak Basundari Bungkah, Basundari Robel, kalau Basundari Robel itu soal Pawukon, kalau Basundari Bungkah itu soal hari. Ada teks-teks yang sebenarnya masih dipakai oleh masyarakat Jawa. Jadi sebenarnya keraton baik Solo maupun Jogja sebenarnya dia adalah penjaga dari keterusan tradisi siwa budaya ini dalam tubuh di dalam kabupaten. Tahun ini sepertinya ada riset menarik namanya Falak Buto. Falak Buto itu tentang bagaimana membaca prasen, yang itu juga data dari teks-teks abad ke-17 di Jawa. Sekarang dikoleksi di Inggris. Nah itu membuktikan bahwa saat pemerintahnya sudah Islam di masa Sultan Agung atau Hamengkurat I sampai ke Kartosulo, sebenarnya penjaga-penjaga Jawa itu masih menyalin dan menggunakan tradisi swastik itu yang mendapat sentuhan dalam tradisi Jawa Baru, Islam, Tionghoa, dan lain-lain. Mungkin teman-teman pernah nonton film X-Boomer gitu. Ya, kalau pindah tujuan kita melempar koin kepek. Itu tradisi itu juga tua sekali di Jawa. Di tempat saya namanya memang bedah bunyi, jadi membayang dan tradisinya itu antara Tionghoa dan India. Nah, mungkin itu yang bisa dicek. Atau misalkan kenduren itu kue kestan. Kalau di Sragen, kebetulan saya kecil di Sragen. Kalau nikah itu masih memutari tempat-tempat suci di desa. Pohon, sungai, sebenarnya itu juga sangat khas ya dari istimewa dalam siwalistik yang masih berlangsung. Dan tadi soal aksara, bagaimana itu apakah benar sebagai turunan dari India dan bagaimana penjawaan itu terjadi. Nah, ada yang menarik di dalam tradisi Bali. Ketika dia mengenal Jawa kuno, jadi ada Wangsa Ibu, kemudian Udayana, kemudian ada Aymara, mereka punya kecenderungan seperti orang Sunda. Teks-teks yang paling tinggi ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa kuno. Tetapi sebelum mereka bertemu Dharma Wangsa itu bahasanya itu bahasa Bali kuno. Sunda juga begitu. Jadi Sunda ini kalau di masa Jawa kuno, di masa abad 10 ke belakang, proses Tahunan Bali pakai bahasa Jawa kuno. Tetapi ketika sudah masuk abad ke-15, mereka sudah semakin pede menggunakan bahasa Sunda. Jadi sebenarnya penjawaan Sundaan itu terbentuk daerahnya masing-masing. Saya memberi contoh di KS. Ini bukan. Itu putihnya berapa ya? Asalnya udah campur.
Di bagian ini, kalau kita lihat, ini ada tulisan Ya, apa? udah. Ulu ada ini. Beda ini ya, saling tadi itu aku paling belakang. Kalau besok serada bikin kursus ini aja bisa ya. Boleh sekolah itu. Ya mas, ya jadi gitu. Iya. Tapi kok kayak Arab juga itu ya. Ada yang bisa nebak kata apa? Itu kata kaum. Ini aksara K, Ya, kan tiga ya. ya. Terus ini adalah wa, bisa jadi kawi. Nah, jadi sebenarnya kenapa kok aksara itu berubah? Dugaan saya karena materialnya berubah. Jadi dari material besi dan batu, tiba-tiba di masa Jawa Pertengahan mereka mendapatkan material logam. Pasti Bapak Ibu tahu ya sama apa ini. Ya. Ya. Itu ya. Jadi ketika sudah berganti logam atau kertas, orang itu lebih mudah berkreasi gitu. Akhirnya ini juga yang menjadi akar penulisan aksara Jawa baru. Jadi sebenarnya ada karena material yang mudah ditulis, akhirnya orang memberi tambahan-tambahan. Itu yang menarik untuk kita amati. Jadi proses penjawaan itu sangat mungkin kita temukan. Atau kita coba tebak-tebak aja. Ini aksara apa? Saya malah ada ya. Oh, udah. Ya. Ada yang udah lain? Nah, ini kalau ini sebelahnya saya kasih garis begini, saya beri garis belakang sini, terus depannya saya kasih garis begini. Jadi aksara apa? Jadi aksara? Jadi aksara lah. Lah di dalam jawaban. Gitu. Jadi sebenarnya proses kalau di filologi namanya kuadratik. Jadi proses pengkuadratan dari material Jawa Sunda ke dalam kertas itu kemudian melahirkan aksara Jawa itu. Dan ini sekaligus membantah bahwa aksara Jawa bukan buatan kita. Ya itu sebagai cerita saja. Nah mungkin itu ya data-data yang menarik sebenarnya perlu kita temukan ya, di dalam teks-teks. Contoh yang paling umum ini dihafalkan ini pas. Kalau di nama CD. Ini A dan Bol, ini GH, pasangan ya, tapi tak ada khusus ya. Pakai Google ya. Pakai Google, masih belum. Gak bisa pakai S juga. Ya, belum sepintar itu. Mungkin itu ya. Terima kasih. Oke, wah, tepuk tangan yang terus dari jawaban-jawabannya ya dari awal sampai akhir ini tadi kurang lebih ada 10 pertanyaan yang dijawab oleh beliau dan luar biasa sekali Bang Rendra atas pengetahuan barunya dari tradisi tutur, kemudian aksara, kondisi sosial masyarakat, bahkan mantra untuk memanggil bangsa pun ada dalam naskah-naskah kuno begitu ya. Dan karena ini sudah waktunya sudah siang, mungkin kita cukupkan sekian pembahasan kita pada pagi sampai siang hari ini karena ya memang sudah waktunya.
Oh ya, mau ada yang tanya lagi mungkin? Atau mungkin nanti ngobrol secara langsung saja dengan Kang Rendra ya mungkin ya. Jadi cukup sekian pembahasan tentang suku Jawa di abad ke-15 sampai ke-17 dari Kang Rendra. Terima kasih. Saya tutup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Elsa. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat penghargaan untuk pemateri dan penerangnya. Untuk itu kepada Kang Rendra dan saudari Amanda Saraswati disilakan mendirikan. Kemudian penyerahan sertifikat penghargaan akan diserahkan oleh Bapak Putusan pada Bapak Putusan disilakan. Oh iya. Pada narasi berusaha untuk tetap dinompak dan pada seluruh peserta dimohon untuk foto bersama lanjutkan. Untuk panitia silakan masuk untuk berfoto bersama. Halo ya. Peserta sing online Mbak tau. Iya. Ayo Udah di-share, pikirin aja. Udah di-share ya, Santi itu baru. Kirim dulu. Ini gimana ini? Ini udah. Iya. Oh ya. Baju merah. Demikian tadi seluruh yang di bawah sana saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Ini yang ini, kayaknya paling kan. Yang paling kan. Yudi, sudah. Ya. Ya, sudah.